Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa jamaah sekalian. Semoga senantiasa sehat walafiat. Jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita masih akan berbincang seputar keutamaan sholat malam atau keutamaan qiyamul lail, mengacu kepada kitab atau buku Riyadhus Shalihin. Jamaah sekalian, kita sampai pada hadis yang ke-1172. Di hadis ini diriwayatkan wa ani ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala dzukira indan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbaha qala dzalika rajulun balas syaitanu fi udhunaihi au qala fi udhunihi. Muttafaqun alaih. Jamaah sekalian, di dalam hadis ini kita dapati lafalnya wa an ibni Mas'udin, dan dari Ibni Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud, putra lakinya Mas'ud radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhu darinya, qala telah berkata, dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang, rajulun nama, seorang yang tidur lailatan, ya, sepanjang malam, hatta asbaha, sampai pagi, ya, sampai melewati sholat subuh. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaka rajulun, nah orang ini, kata Rasulullah, balas syaitan, mengencini syaitan fi udhunaihi. Artinya apa? Dzaka rajulun, orang ini, balas syaitanu fi udhunaihi, telah dikencingi oleh syaitan dua telinganya. Au qala, atau di dalam riwayat disebutkan Rasulullah bersabda fi udhunihi, ya, dikencingi oleh setan fi udhunihi, ya, di telinganya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu kemudian tidur malam, ya, tidak bangun-bangun sampai pagi, maka sungguh dia ini telah dipedaya oleh setan, dikencingi oleh setan dua telinganya, sehingga tidak bisa mendengar azan, mendengar kokok ayam, ya, sampai dia baru bisa bangun di pagi hari. Jemaah sekalian, di dalam hadis yang nomor 1173, ya, diceritakan di situ wa an abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqatin yadribu ala kulli uqdatin alaikal lailu tawilun farqud fa inistayqadha fadzakarallaha ta'ala in hallat uqdatun fa in tawadda'a in hallat uqdatun fa in shalla in hallat uqaduhu kulluha fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana. Muttafaqun alaih. Wan Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai darinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum, setan itu telah membuat ikatan, ya, ala qafiyati ra'si ahadikum, ya, pada tengkuk kepala seorang di antara kalian, idza huwa nama, ketika dia tidur. Jadi jamaah sekalian, setan ini, kalau kita ini tidur, maka setan akan membuat ikatan di tengkuk kepala kita ini, ya, thalatha uqatin, sebanyak 3 ikatan, yadribu ala kulli uqdatin, ya, yang di setiap ikatan itu setan menguncinya, ya, yadribu, mengunci, ala kulli uqdatin,
Ya, atas setiap ikatan itu siapa yang ngunci? Setan. Dengan apa nguncinya? Dengan ucapan alaika lailun tawilun. Ya, untukmu masih tersisa lailun tawilun, malam yang panjang. Ya, farqud, maka tidurlah. Ya. Jadi setan itu mengajak kita, menyuruh kita untuk tidur. Ya, dengan 3 ikatan itu kita dibikin untuk tidur, tidak bangun-bangun. Fa inistayqadha, ya, maka apabila ia bangun, apabila kita bangun, fadzakarallah, maka kemudian kita ingat kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, maka in halat uqdatun, terurai satu ikatan, terlepas satu ikatan. Fa in tawaddo'a, kalau kemudian ia berwudu, ya, kalau kita kemudian bangun lalu wudu, ya, setelah menyebut atau ingat kepada Allah, in halat uqdatun, lepas lagi, terurai lagi satu ikatan. Fa in shalla, kalau kemudian dia sholat, ya, kita bangun ingat kepada Allah, wudu, lalu kemudian kita sholat, in halat uqaduhu kulluha, maka akan terurai seluruh ikatannya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, ya, kata Rasulullah, maka di pagi hari itu nasyitan, ia menjadi giat, ia menjadi segar, ya, thayyiban nafsi, dengan jiwa yang baik juga, yang bagus jiwanya. Nah, kalau kita bangun ingat kepada Allah, berwudu, lalu sholat qiyamul lail, maka di pagi hari kita menjadi orang yang giat, dengan jiwa yang bagus, jiwa yang bersih. Lalu Rasulullah mengatakan, wa illa, kalau tidak, ya, kalau tidak, dia tidak bangun, ya, tidak qiyamul lail, maka asbaha khabithah, ya, maka, ya, pagi itu, ya, menjadi khabithan nafsi, pagi yang jiwa dia menjadi jiwa yang kotor, kaslana, lagi malas, ya, sudah jiwanya kotor, ya, dia menjadi malas di hari itu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada pelajaran yang luar biasa kita bisa ambil di dalam 2 hadis ini. Yang pertama adalah orang yang tidak qiyamul lail, maka dia itu pasti bangunnya setelah subuh, atau bangunnya bahkan melewati sholat subuh. Maka dia ini, jamaah sekalian, telah diperdaya oleh setan. Bahasa hadisnya tadi, kalau kita dengarkan, kalau kita cermati, telah dikencingi telinganya, 2 telinganya oleh setan. Nah, yang kedua, jamaah sekalian, orang yang bisa bangun malam, ya, bangun malam lalu qiyamul lail, karenanya kemudian dia bangun sebelum subuh. Kalau bangunnya setelah subuh nggak bisa qiyamul lail. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang terbebas dari belenggu setan, dari ikatan setan, dan karenanya maka dia akan menjadi orang yang segar di pagi hari. Dia akan menjadi orang yang giat di pagi hari, dengan jiwa yang bagus, dengan jiwa yang bersih. Sebaliknya jika tidak, dia tidak bisa bangun qiyamul lail, bangunnya melewati subuh, maka akan menjadi malas di hari itu dengan jiwa yang kotor. Semoga kita semuanya bisa istiqomah dalam bangun sebelum subuh, dalam qiyamul lail, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbebas dari belenggu setan, yang kemudian kita bisa menemui setiap hari kita, setiap pagi kita, menjadi orang yang giat, menjadi orang yang tidak hanya giat tapi juga segar dengan jiwa yang bersih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.